Maka apabila kita melihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sifat jujur itu sifat dominan mereka. Para sahabat itu, apapun yang ada di hati mereka, mereka keluarkan. Itu dia jujur. Apa yang ada di dalam itu yang keluar di luar. Itu yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan itu yang ada di dalam. Itu dia kejujuran. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi orang jujur. Hidup nikmat kalau Anda sudah menjadi orang jujur. Apa yang terasa keluarkan. Namun keluarkannya dengan adab yang diajarkan oleh agama Islam. Jangan asal keluar juga. Adab untuk mengeluarkannya pun diatur oleh agama Allah. Misalnya Anda marah dan emosi, keluarkan, tunjukkan bahwa Anda marah dan emosi. Namun lihat adab ketika marah. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kasar. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dia adalah as-sabbu wasyatam, cacian dan makian. Jangan sampai melaknat orang lain, melaknat ayah dan ibunya. Jangan sampai mengeluarkan penghinaan, cacian dan makian. Biasanya kalau orang sudah marah, kalimat itu keluar. Seorang yang jujur, kalau dia marah, dia tunjukkan dia marah. Tapi marahnya seorang yang beradab dan berakhlak. Agar orang lain tahu dia tidak senang. Agar orang lain tahu bahwa dia marah, dia tidak setuju dibegitukan. Begitulah para sahabat. Dan itu sifat dominan yang dimiliki oleh, sifat yang dimiliki oleh semua para sahabat. Bahkan ketika mereka, sesama mereka ada masalah, ya mereka saling mengeluarkan kata-kata. Namun kata-kata seorang yang beradab dengan adab-adab Islam, tapi menunjukkan bahwa dia tidak senang. Di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan seseorang dari para sahabat bertengkar. Ada urusan, ada perkara yang buat mereka bertengkar. Tapi ingat, bertengkarnya para sahabat jangan samakan dengan bertengkarnya kita di zaman sekarang. Bertengkarnya seorang yang berilmu dan beriman, namun bertengkar. Ada kasus di tengah mereka. Para sahabat juga manusia. Dan ketika sahabat ini berkata-kata kepada Abu Bakar, dan hadis sahih dari Imam Ahmad, mengatakan kata-kata kepada Abu Bakar, mengucapkan kata-kata kepada Abu Bakar, kata-kata berat kepada Abu Bakar. Rasul ada di situ dan Rasul diam saja sambil tersenyum-senyum. Menunjukkan bahwa tidak ada kata-kata sahabat ini yang maksiat, tidak ada kata-katanya kata-kata yang melanggar aturan Allah. Menunjukkan bahwa beliau marah, tapi tidak mengucapkan kata-kata yang haram karena ada Rasul di sana. Rasul tidak akan diam apabila yang haram dilakukan di hadapannya. Rasul diam saja dan tersenyum-senyum. Abu Bakar pun ketika itu belum menjawab tidak menjawab radhiyallahu an. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang ada di hati sahabat ini dikeluarkan. Walau ada Rasul di hadapannya. Jujur. Dan Rasul ada di situ, Rasul diam saja, bahkan sambil tersenyum-senyum. Dan ini yang menunjukkan bahwa tak ada kata-kata sahabat itu yang maksiat. Namun ketika Abu Bakar mulai menjawab, Abu Bakar orang yang paling pandai sabar. Tapi manusia ya manusia. Ada kalanya benteng kesabaran itu jebol juga. Akhirnya menjawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar menjawab, terlihat wajah Rasul yang tidak nyaman dan Rasul pergi meninggalkan mereka. Ketika Abu Bakar datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, tadi saya melihat engkau malah duduk diam saja dan sambil tersenyum-senyum ketika si fulan berkata kepada aku. Namun setelah aku mulai berbicara engkau tinggal dan terlihat wajahmu tidak suka ya Rasulullah dan meninggalkan kami." Kata Rasulullah SAW, "Ketika tadi engkau diam ya Abu Bakar, saya melihat malaikat yang menjawab perkataannya." Saya melihat malaikat yang menjawab perkataan sahabat itu ketika engkau diam. Dan ketika engkau mulai menjawab, saya melihat malaikat pergi dan yang datang adalah syaitan. Dan saya tidak mau ada majlis bersama
syaitan, maka saya tinggalkan. Ini sekalian adab bagi kita. Kalau ada yang marah sama kita, jangan jawab. Kalau antum jawab, syaitan datang. Namun tak mudah mengamalkan itu. Butuh kejujuran orang-orang yang benar-benar jujur memegang konsekuensi sunnah. Orang marah-marah kepada kita, diam aja. Kalau kita diam, malaikat yang jawab. Namun kalau kita mulai menjawab, walau kita yakin, ketika kita menjawab karena kita yakin kita benar, itulah yang namanya debat. Itulah yang namanya jidal, pertengkaran. Dan itu ajangnya iblis dan bala tentaranya. Jadi sifat para sahabat itu jujur. Kejujuran itu benar-benar sifat yang menyeluruh di tengah-tengah mereka. Maka wahai muslimin, jadilah penolong-penolong agama Allah dan tanamkan sifat jujur itu sedalam-dalamnya di hatimu.